Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan suatu hari ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari melaksanakan salat Idul Fitri. Di tengah perjalanan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang anak laki-laki yang sedang bermain debu. Dalam keadaan sedih, tidak seperti anak-anak seusianya hari itu yang sedang bergembira merayakan hari raya Idul Fitri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghampiri anak kecil itu seraya bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak bermain bersama teman-temanmu di hari raya Idul Fitri ini?" Anak itu menjawab, "Bagaimana saya bisa bergembira seperti teman-teman saya? Mereka masih mempunyai kedua orang tua. Mereka ada yang membelikan baju baru. Mereka ada yang memberikan makanan enak. Sementara saya sudah tidak mempunyai ayah. Ayahku meninggal saat ikut berperang bersama Rasulullah. Sedang ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Wahai anakku, maukah engkau menjadikan Fatimah sebagai ibumu, Aisyah sebagai bibimu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, dan aku sebagai ayahmu?" Anak itu terkejut. Dia baru sadar bahwa yang sedang bertanya itu adalah seorang Rasul yang mulia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian anak itu menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak menginginkan mempunyai ibu seperti Siti Fatimah, bibi seperti Siti Aisyah, dan paman seperti Ali bin Abi Thalib, serta memiliki ayah seorang Rasul yang mulia? Saya mau, ya Rasul." Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membawa anak itu pulang dan meminta kepada istrinya untuk mengurusi anak itu, memberinya pakaian yang baru dan makanan yang enak, sehingga anak itu pun kini dapat bergembira bersama teman-temannya di hari raya Idul Fitri itu. Subhanallah, betapa sayangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak yatim. Betapa perhatiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak yatim. Karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan untuk saling cinta mencintai antar sesama, saling sayang menyayangi, terutama menyayangi anak yatim yang memang membutuhkan kasih sayang kita sebagai pengganti orang tua mereka yang sudah tiada. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa katibal yatima fil jannati hakaza." Saya bersama orang yang mengasihi anak yatim akan bersama di dalam sorga seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
betapa cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim. Karena itu, beliau melarang keras umat yang menghardik anak yatim. Karena Allah akan menganggap mereka yang menghardik anak yatim sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Dialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi pendusta agama. Dikarenakan kita suka menghardik anak yatim. Janganlah kita menjadi pendusta agama. Karena kita tidak mau peduli terhadap nasibnya anak-anak yatim. Marilah kita senantiasa memperhatikan dan menyayangi anak yatim sebagaimana kita menyayangi anak-anak dan keluarga kita sendiri. Karena barang siapa yang menyayangi anak yatim akan mendapat 3 keuntungan. Pertama, mendapatkan tempat yang mulia berdampingan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kedua, akan melunakkan hati kita yang keras. Dan ketiga, kebutuhan hidupnya akan Allah penuhi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai dan menyayangi anak-anak yatim, dan kelak akan masuk surga berdampingan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.